Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, dalam masa Paskah yang ke-6. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, penuhilah kami dengan Roh-Mu, agar kami merasa senang di dalam bait-Mu, agar merasa lega menjadi orang yang menyerupai Yesus, Adam baru, Gembala dan pemimpin kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu dalam masa Paskah yang ke-6, diambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 15 lompat ke ayat 22 dan pasal 18 ayat 1. Pada waktu itu terjadilah kerusuhan di kota Berea. Maka Paulus pergi dari sana. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di kota Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius, supaya mereka selekas mungkin menyusul Paulus. Di Athena, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ia juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka, serta batas-batas kediaman mereka. Maksudnya supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah serta menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan juga oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga.
karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua orang harus bertobat, karena Allah telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia dengan perantaran seorang yang telah ditentukannya sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan orang itu dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan Paulus dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mengubah keyakinan seseorang itu tidaklah mudah. Dibutuhkan rahmat khusus agar orang bisa bertobat dan percaya kepada Allah. Di Athena, Paulus berbicara tentang Allah orang Yunani yang tidak mereka kenal. Sebagaimana kita dengar dalam sabda Tuhan yang kita dengar baru saja. Mereka membuat mezbah penyembahan dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Pengalaman mereka ini dijadikan Paulus sebagai jalan masuk untuk mengenalkan Allah yang benar. Orang Yunani tidak mengenal Allah dan memiliki banyak dewa-dewi. Paulus mewartakan Allah yang benar, Allah pencipta semesta alam, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah itu memberi hidup kepada semua orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Paulus mewartakan bahwa Allah yang benar itu telah membangkitkan Yesus dari kematian. Orang harus percaya kepada Yesus Kristus agar selamat. Akan tetapi, tak semua orang percaya kepada pemberitaan Yesus, pemberitaan Paulus tentang Yesus ini. Hanya beberapa orang saja yang menerima pewartaan Paulus, antara lain Dionysius, Damaris, dan beberapa orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Allah tidak pernah membelenggu kebebasan manusia. Maka manusia bebas untuk beriman kepada Yesus atau menolaknya, mau selamat atau tidak. Allah tidak langsung membunuh orang yang tidak percaya kepada Yesus, sebab orang yang menolak Yesus itu sendirilah yang memasukkan dirinya ke dalam ketidakselamatan. Allah itu toleran. Ia masih memberi mereka hidup, kesempatan
untuk bertobat. Tugas kita ialah mewartakan Allah yang benar ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita yang hidup di zaman sekarang adalah murid-murid dari Yesus. Maka menjadi tugas dan tanggung jawab kita pun untuk terus mewartakan Injil dalam seluruh kehidupan kita, sebagai pertanggungjawaban iman kita kepada Dia. Namun tentu saja para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, cara mewartakan Injil sama sekarang tentu saja sudah berbeda dari masa sebelumnya atau masa dahulu kala. Kalau dahulu kala orang keluar bepergian mewartakan Injil ke pelbagai tempat, ke pelbagai belahan dunia, orang rela meninggalkan tanah airnya dan pergi bermisi ke tempat-tempat yang lain. Tapi di zaman sekarang, pewartaan Injil bukan lagi model seperti itu. Tugas dan pewartaan Injil untuk menginjili dunia pertama-tama melalui kesaksian hidup kita masing-masing sebagai murid-murid Yesus. Lewat kesaksian hidup kita sebagai murid Tuhan itulah orang akan melihat siapa Yesus Kristus yang kita imani itu. Apakah orang akan tertarik menjadi percaya kepada Yesus? Tergantung bagaimana kita sungguh-sungguh mampu bersaksi tentang Yesus dalam kehidupan kita. Karena itu, para saudara dan saudari yang terkasih, jadilah saksi-saksi Yesus yang tangguh dalam menjalani kehidupan ini. Sadarlah bahwa di atas pundak kita masing-masing beban pewartaan Injil untuk meneruskan warta kerajaan Allah kepada dunia kita dibebani. Oleh karena itu, melalui tugas dan panggilan kita masing-masing, hendaknya kita sungguh menjadi pewarta-pewarta Kristus yang tangguh dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus, murid-murid Yesus yang tangguh di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.